Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, kembali lagi bersama saya Ustadz Alis yang paling gagah Sesdetal Kalam. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah kefahaman kepadaku. Baik, anakku yang soleh dan soleha, kita kali ini kembali bersama Ustadz Alis akan mempelajari materi tematik pembelajaran 2 subtema 3. Ayo kita selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah Ananda mampu menemukan contoh penerapan sila Pancasila. Masya Allah. Kira-kira apa ya contohnya? Lalu kemudian Anda juga mampu membuat pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah Anda juga mampu menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Seru nih pelajarannya, kira-kira apa ya? Nah, anakku yang soleh dan soleha, kita lihat bahwa ternyata Pancasila memiliki lambang-lambang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Lalu kemudian sila kedua disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Kalau sila keempat apa coba? Sila keempat dengan yang matanya nanar. Cik, banteng. Kalau kejar orang ini kita harus lari, karena kalau ditabrak, bisa celaka. Nah, yang terakhir adalah sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Mari kita mengingat kembali sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Nah, anakku yang soleh dan soleha, tahukah kamu bahwa sila-sila dalam Pancasila mencerminkan keseluruhan nilai-nilai karakter bangsa yang harus kita junjung tinggi. Sila pertama, penghormatan, kemuliaan yang kita berikan kepada Tuhan yang kuasa sebagai yang maha pencipta kita. Yaitu dengan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi antar umat beragama saling dibutuhkan demi terciptanya yang namanya persatuan. Ada hubungannya, kaitannya dengan sila ketiga. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka oleh sebab itu, tidak ada bedanya antara si kulit hitam, si kulit putih. Tidak ada perbedaan yang paling mendasar antara dia kaya maupun miskin. Kita sama. Kita harus menyamaratakan kedudukan kita di hadapan Tuhan, di hadapan hukum, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita masing-masing. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus mewujudkan persatuan Indonesia dengan rela berkorban, semangat membara, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Sila keempat, kita harus mengutamakan kepentingan golongan, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Bagaimana caranya? Kita mewujudkan dengan cara mufakat, musyawarah,
yang demokratis. Ya, anakku yang soleh. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dalam kedudukan hukum kita setara. Tidak ada bedanya antara dia berpangkat tinggi, dia memiliki kedudukan atau pejabat di masyarakat dengan rakyat kecil. Tidak ada. Di mata hukum kita sama. Dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, banyak sekali nilai-nilai luhur dari kehidupan Pancasila, dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penerapannya pun sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa coba? Misalnya kita gotong royong. Kita gotong royong, bekerja bersama-sama, itu kira-kira termasuk sila keberapa? Membantu teman saat jatuh dari sepeda, ketika kita membantu teman jatuh dari sepeda, itu sila keberapa coba? Menghargai karya orang lain, kira-kira masuk sila keberapa itu? Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, menghormati teman saat beribadah, bangga saat mengenakan batik, cinta tanah air. Kira-kira masuk sila keberapa anakku yang soleh? Oleh sebab itu, Ustadz memberikan tugas kepada kalian pada halaman 128. Silakan dihubungkan antara nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan simbolnya. Misalnya contoh penerapan sila Pancasila dengan simbol Pancasila tersebut. Contohnya adalah misalnya menghormati teman saat beribadah. Menghormati teman saat beribadah. Kira-kira penerapan sila keberapa? Penerapan sila pertama. Berarti menghormati teman saat beribadah kita hubungkan dengan anak panah, lalu kita tujukan kepada gambar bintang. Oke anakku yang soleh, silakan dilihat bukunya halaman 128 dan kemudian silakan dijawab sesuai dengan pilihan jawaban yang tepat. Oke? Nah apalagi ya contoh-contoh penerapan nilai sila pada Pancasila? Silakan dicari tahu Ananda. Ustadz sampaikan beberapa contoh pada halaman 128. Cara mencari tahunya adalah dengan kemudian menghubungkan antara contoh nilai yang terkandung pada Pancasila dengan menghubungkan dengan simbol dari sila Pancasila tersebut. Misalnya sila 1 disimbolkan dengan bintang, sila 2 disimbolkan dengan rantai, dan seterusnya. Nah, anakku yang soleh dan soleha, masih ingatkah kalian dengan pendapat? Pendapat itu seperti apa ya? Misalnya, menurut saya, menurut anggapan saya, sepertinya dia, itu adalah contoh-contoh awalan dari berpendapat. Saya berpikir bahwa dia sangat tertarik kepada makanan khas Sulawesi. Contohnya, saya beranggapan bahwa anak itu dia suka buang sampah sembarangan. Kenapa bisa begitu? Karena itu contohnya adalah berpendapat. Nah, pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, kalian akan mencoba membuat pendapat mengenai penerapan sila pada Pancasila. Kira-kira apakah pendapat itu? Pendapat adalah buah pikiran atau perkiraan tentang suatu hal, mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Peristiwanya boleh yang lalu maupun peristiwa yang kita akan duga akan terjadi ke depannya. Anak itu pasti akan jatuh karena dia suka lompat-lompat dan berlari-lari tidak karuan ke sana kemari. Contohnya begitu. Anak itu saya duga sebentar lagi dia akan jatuh karena dia suka kebut-kebutan. Misalnya contohnya begitu ya. Padahal kejadiannya belum
terjadi, tetapi dia sudah memperkirakan. Itulah bentuk pendapat. Oke, anakku yang soleh. Nah, bagaimana Ustadz? Kita mau pendapat tentang apa? Inilah yang Ustadz akan maksud. Ada contoh kasus. Kasusnya itu terjadi atau terdapat pada halaman 128. Silakan dilihat halaman 128, anakku yang soleh dan soleha. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi itu Lina sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Aduh, kamu bikin apa, Lina? Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucingnya terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Salah lagi sebut ini. Seorang tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Alhamdulillah. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutup luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, anakku yang soleh dan soleha, kira-kira apa ya pendapat kamu tentang perbuatan Lina? Kalau dikaitkan dengan sila Pancasila, kira-kira sila Pancasila sila keberapa aja? Kita bisa menghubungkan kepada dua hal nilainya. Apa saja itu? Nilai ketuhanan, karena Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berlaku zalim terhadap manusia maupun hewan. Bahkan kepada tumbuhan juga kita dilarang berlaku zalim. Salah satu contoh yang Ustadz sudah sampaikan, bahwa ada seorang wanita, walaupun dia sholat, rajin bersedekah, orangnya baik, tapi dia dijamin masuk neraka karena dia membiarkan kucing itu mati di dalam kandang tanpa diberi makan. Na'udzubillah, summada'udzubillahi min zalik. Jangan seperti itu ya anakku yang soleh ya. Ada kucing, upayakan kucing itu kalau kita tidak suka, jangan dipukul, jangan dilempar ataupun disakiti dengan menyirami dengan air panas. Tidak boleh ya. Boleh kita mengusirnya dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang kasar. Itu sila pertama juga, ketuhanan yang Maha Esa. Sila berikutnya adalah sila kemanusiaan. Kemanusiaan Ustadz, bukan kebinatangan. Kemanusiaan itu anakku yang soleh bisa dikaitkan juga dengan ini. Kucing saja kita bisa rawat, kucing saja kita bisa kasih, apalagi manusia. Seperti itu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa ternyata kemanusiaan itu mencerminkan seluruh perlakuan baik kita kepada orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Seperti itu ya anakku yang soleh ya. Termasuk juga memperlakukan hewan dan tumbuhan. Oke? Anak soleh, kita pun akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita habis pelajari PKN, kita pelajari lagi IPA nih. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya itu apa? Yang vegetatif alami yang Ustaz ajarkan misalnya umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, tunas, spora, geragi yang Ustaz sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kalau yang vegetatif buatan Ustaz yang seperti apa? Ini contohnya. Apa ini Ustaz? Ini adalah gambar orang lagi mencangkok. Bagaimana caranya itu Ustaz? Coba lihat. Cara pertama adalah ranting pohon dikupas hingga kambiumnya lepas, menyisakan ranting pohon yang keras.
diambil saja sebagian, tidak seluruhnya. Kemudian kita mengambil sabuk kelapa atau kantung plastik di mana di dalamnya sudah diisikan tanah humus yang subur. Ya. Bukan tanah liat anakku yang soleh, karena kalian tidak buat gerabah atau patung. Tapi kalian membuat apa? Membuat cangkok. Cangkok itu untuk tumbuhan. Kalian ambil kantung plastik, terserah warnanya apa saja, atau sabuk kelapa yang sudah kalian isi tanah, lalu kemudian kalian ikat bagian atas dan bagian bawahnya sehingga tidak dimasuki oleh air. Ditutup beberapa lama, lalu kemudian tumbuhlah akarnya. Setelah tumbuh akarnya, ranting pohonnya dipotong. Setelah itu ditanam. Itu namanya cangkok. Apalagi ini Ustadz? Ada lagi namanya setek batang. Wah, setek batang itu apa Pak Ustadz? Setek batang itu anakku yang soleh, batang tumbuhan yang kemudian dipotong, dipisahkan dari tumbuhan aslinya, pak. Lalu kemudian ditancapkan saja di atas tanah yang berhumus. Tanah yang subur. Kalau tanah yang tidak subur juga tidak tumbuh anakku yang soleh. Seperti apa contohnya? Misalnya ini seperti pada ubi kayu, batang ubi kayu kemudian kita tancap, tak, atau batang kelor. Kelor juga kita potong, tuk, kemudian kita tancapkan. Itu namanya setek batang. Apalagi namanya menyambung. Wah, ini menyambung, ini anakku yang soleh. Perhatikan contohnya. Ini batang pohon A misalnya. Kalian menginginkan menanam di atasnya pohon mangga. Lalu kemudian kalian ambil pohon mangga, salah satu bagian pohon mangga, kemudian ranting pohon mangga kalian hubungkan dengan ranting pohon sebelahnya. Ranting pohon sebelumnya. Kalian hubungkan, lalu kemudian kalian tancapkan pohon satu misalnya. Kalian ambil di pohon mangga yang Ustaz sampaikan tadi, kemudian kalian caplok, tanam, tek. Kalian tempelkan, disambung dengan selotip ataupun disambung dengan plastik, kemudian diikat rapat sehingga tidak dimasuki oleh air. Jadi begitu anakku yang soleh, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangan vegetatif yang dibantu oleh campur tangan manusia. Tidak mungkin tumbuhan bisa melakukan sendiri. Inilah hebatnya manusia. Oke anakku yang soleh, paham? Ada 3 perkembangbiakan vegetatif buatan yang Ustadz ajarkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu secara cangkok, setek batang, dan menyambung. Oke? Bagaimana ya caranya agar bisa melakukan proses vegetatif buatan? Silakan kalian, anandaku sekalian, catat di bukunya masing-masing tentang cara agar bisa melakukan proses vegetatif buatan. Nah, anakku yang soleh dan soleha, mengapa sih kita harus menyelamatkan lingkungan? Beberapa cara yang Ustaz sampaikan tadi adalah, pertama, kita menyayangi hewan. Itu termasuk dalam penerapan sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama maupun sila Pancasila yang kedua. Dan juga kita menyayangi lingkungan adalah dengan mengembangbiakan mereka sehingga bertambah banyak, tambah lestari. Nah, anakku yang soleh dan soleha, Ustaz menyampaikan bahwa kenapa kita mesti harus menjaga lingkungan? Ayo kita selamatkan lingkungan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti dalam Al-Qur'an. Mereka hanya mengetahui yang lahir, nampak dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nauzubillahi summa nauzubillah min zalik. Ini bukan cuma tentang ibadah, tapi juga tentang
menjaga lingkungan, anakku yang soleh. Kita lihat banyak orang yang mengeruk sumber daya alam di Indonesia misalnya. Pohon-pohon ditebang untuk dibangun mal-mal besar misalnya, perumahan-perumahan misalnya. Tapi kemudian mereka tidak melakukan penanaman kembali. Apa yang terjadi anakku yang soleh? Mereka hanya mengejar dunia dan kemudian melupakan tentang masa depan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga pun melupakan negeri akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat dan merusak lingkungan. Ya. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tidak apa-apa. Kita membuka lahan untuk perumahan misalnya karena jumlah manusia semakin banyak. Akan tetapi di saat yang sama kita pun harus ingat bahwa ini harus dicamkan. Satu pohon yang kita tebang, maka seharusnya kita ganti dengan 10 pohon yang baru, agar kemudian bisa lestari. 100 pohon yang kita tebang misalnya, kita harus menggantinya dengan 1000 pohon. Masya Allah. Semoga bisa demikian ya anakku yang soleh ya. Kita harus bijak dalam berbuat. Apalagi telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anakku yang soleh dan soleh, kita lihat betapa banyak ulah dari manusia yang menyebabkan alam ini menjadi menangis, bahkan murka. Sehingga kita lihat bencana alam sering terjadi. Contohnya banjir. Banjir itu bisa terjadi mungkin karena akibat alamiah dan mungkin juga akibat perbuatan manusia. Akibat alamiah misalnya suhunya ekstrim sehingga curah hujannya tinggi. Karena suhu curah hujannya tinggi, maka tergenang karena sungai meluap. Nah, sungainya tidak mampu menampung debit air yang banyak. Akan tetapi bagaimana kalau hujannya cuma rintik-rintik gerimis saja, tapi kemudian terjadi banjir? Berarti ada kesalahan. Mungkin sering buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan selokan tersumbat. Atau sering membuang sampah sembarangan di sungai. Atau karena pembangunan yang tidak memiliki analisis terhadap dampak lingkungan, sehingga dia menghalangi saluran drainasi atau sungai. Akibatnya apa yang terjadi anakku yang soleh? Yang seharusnya air itu mengalir sampai ke sungai, dari sungai menuju ke laut, akhirnya terhalang, sampailah ke perumahan-perumahan dan pemukiman. Apalagi tidak ada lagi tempat serapan air akibat pembangunan yang tidak merata, akibat pembangunan yang sembrono, akibat pembangunan yang masif. Sehingga apa yang terjadi anakku yang soleh? Air yang seharusnya masuk ke dalam tanah, diserap oleh akar tumbuhan atau diserap oleh tanah, kemudian hilang. Airnya kemudian menjadi air yang tergenang di lingkungan masyarakat. Nauzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.